Umat Islam Indonesia kemungkinan akan merayakan Idul Fitri secara bersamaan besok hari Rabu tanggal 10 April 2024. Sidang isbat yang dipimpin langsung Kementerian Agama akan digelar hari ini guna menentukan 1 Syawal Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Kementerian Agama nanti sore ini akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pada Selasa hari ini. Sidang isbat ini akan digelar di auditorium kantor Kemenak di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Kemenak akan turunkan tim ke 120 lokasi di seluruh Indonesia dan akan dilaporkan jika terlihat hilalnya atau tidak. Nantinya hasil hisab dan rukyatul hilal akan dibahas serta ditetapkan dalam sidang isbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Selanjutnya Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi, kami persilakan. Sementara itu pemirsa, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan jemaah An-Nadzir di Goa, Sulawesi Selatan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandia Al-Kholidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa pagi mulai mendatangi Ponpes Darussofa untuk melaksanakan sholat Id. Dengan berdasarkan metode hisab Komariah yang sudah melalui sidang Dewan Majelis Fatwa Naksabandia, menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 9 April 2024. Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah Tarekat Naksabandia melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Syawal. Sholat Id tahun ini sendiri digelar di berbagai titik dan dipusatkan di Kecamatan Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ratusan jemaah An-Nadzir di Kelurahan Mawang, Kecamatan Boton Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, hari ini melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Penentuan jatuhnya 1 Syawal 1445 Hijriah dilakukan oleh jemaah An-Nadzir setelah mengamati perjalanan bulan mulai sejak awal masuknya bulan Ramadan hingga 3 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Selain mengamati perjalanan bulan, jemaah An-Nadzir juga melakukan pengamatan dengan melihat tanda-tanda alam seperti terjadinya air pasang puncak. Tak hanya itu, pengamatan juga dilakukan dengan bantuan aplikasi. Menurut jemaah An-Nadzir, sholat Idul Fitri dilaksanakan hari ini karena telah meyakini bulan Ramadan telah berakhir pada Selasa 9 April dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, guna memotivasi anak-anak ke masjid dan menambah wawasan keislaman, Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regensi Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat membuat inovasi absensi dengan scan barcode selama bulan Ramadan. Nah, ini bagi anak-anak yang sudah absen akan mendapatkan kartu cerita tokoh Islam. Penuh dengan hikmat dan khusyuk, anak-anak ini menjalani salat tarawih di Masjid Al-Marjan, Permata Depok Regensi, Depok, Jawa Barat. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Anak-anak baris dengan tertib mengantri untuk melakukan absen digital dan menunjukkan barcode pada kamera yang sudah disediakan, yang nantinya mendapati kartu tokoh-tokoh Islam yang mereka cintai. Dalam hal ini, Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan menyiapkan sebanyak 5.400 kartu dengan 30 tokoh Islam, di mana kartu perdana yang diberikan yakni Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Sejumlah anak yang merupakan jamaah salat tarawih mengaku bahwa mereka sangat antusias mengikuti program ini lantaran bisa mendapatkan kartu tokoh-tokoh Islam setiap harinya selama bulan Ramadan usai menjalani salat tarawih. Jadi bikin anak-anak semangat. Semangat untuk ikut tarawih ya. Nah, ini setiap selesai tarawih dibagiannya atau gimana? Nanti
weekend, jadi kayak absen gitu ya. Nah, itu kalau misalnya 30 hari full. Jadi kalau kita tarawih 30 hari full, nanti kita dapat kartu kayak gini. Itu dengan cerita yang berbeda-beda. Iya. Kayak misalnya Ibu Mubashir, dia penjelajah dan penulis perjalanan catatan menuju Mekah. Ada hadiah lain nggak nih kalau misalnya yang Ada, biasanya hadiahnya random. random ya? Oh gitu. Tapi seru ya. Pernah absen ini ya? Apa nggak ikut terawih? Pernah nggak ikut terawih nggak jadinya? Belum ya? Jadi masih full ya terawih terus ya? Jadi kok kartunya masih komplit? Udah berapa kartu nih? 15 kartu. Artinya dengan adanya program ini kamu jadi tambah semangat terawihnya? Sementara itu Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Marjan, Cucun Mansyur, mengungkapkan program ini merupakan evaluasi dari program-program sebelumnya. Tujuan program ini juga untuk memakmurkan masjid serta menambah wawasan anak-anak, karena Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi warga, terkhusus anak-anak agar bisa menumbuhkan cinta masjid dan cinta tentang ibadah. Kartu Tokoh Islam Absen Digital ini pun baru perdana diselenggarakan di Masjid Al-Marjan. Bahkan belum ada di masjid-masjid lainnya di Indonesia. Alhamdulillah, barakallah, ini adalah keberkahan bagi Masjid Al-Marjan. Inisiasinya ini pengembangan dari evaluasi sebelumnya. Dan ini sebenarnya untuk memotivasi daripada anak-anak. Selain memotivasi juga menambah wawasan buat anak-anak. Mereka harus mengenal betul terkait dengan tokoh-tokoh besar Islam tentunya. Jadi tarawih adalah ibadahnya, kemudian wawasannya terkait dengan tokoh-tokoh Islam juga mereka harus mengetahui secara sejarah. Ini khusus warga Komplek Permata Duta aja atau bisa yang lain? Kita terbuka, jadi warga semua, khususnya warga PDR Permata Depok Regency, juga warga sekitar Permata Depok Regency. Program Absen Digital Salat Tarawih ini juga terbuka untuk anak-anak di luar perumahan Permata Depok Regency, khususnya di lingkungan terdekat perumahan. Nantinya selain mendapatkan kartu sahabat Nabi Muhammad, Panitia Masjid Al-Marjan juga telah menyiapkan reward kepada anak-anak tingkat kehadirannya tinggi selama menjalani ibadah sholat tarawih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.